Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Pada hari di mana kita mengenang peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang akhirnya melahirkan gereja mula-mula, maka saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan judul Pengurapan Roh Kudus. Kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan setelah para murid berdoa selama 10 hari, yaitu sejak hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai hari Pentakosta, maka tiba-tiba lawatan Roh Kudus terjadi secara dahsyat. Mereka yang sedang berdoa berjumlah 120 orang di atas loteng Yerusalem tiba-tiba dipenuhi dengan Roh Kudus yang nampak seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Akibatnya, Petrus berkhotbah dengan berani karena urapan Tuhan, sehingga 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula berdiri, dan Roh Kudus itu memberikan kuasa yang dahsyat sehingga gereja berkembang secara pesat bahkan sampai ke seluruh dunia pada masa kini. Kisah Para Rasul mencatat pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Sehingga ada yang berkata bahwa kitab Kisah Para Rasul juga bisa disebut sebagai kitab perbuatan Roh Kudus melalui rasul-rasul. Karena yang sebetulnya menjadi sumber kuasa untuk mengadakan mujizat itu adalah Roh Kudus yang memakai para rasul yang sederhana. Nah, sampai hari ini pun kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, kuasa Allah akan mengalir. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bahkan tahukah saudara, ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia melayani, melakukan tanda mujizat itu dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kalau saya baca dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pelayanan Yesus yang disertai dengan tanda ajaib dan mujizat semuanya dilakukan karena pengurapan Roh Kudus. Kapan Yesus mengalami hal ini? Ketika dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati, dan kuasa Allah melengkapi dia dengan mujizat. Memang Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dan dia adalah orang yang mentaati apa yang Roh Kudus mau sepanjang hidupnya. Tetapi pengurapan Roh Kudus yang membuat dia punya kuasa untuk melakukan mujizat itu terjadi setelah dia dibaptis. Sebelum itu Yesus tidak pernah menyembuhkan orang sakit, tidak pernah mengusir setan, tidak pernah melakukan tanda mujizat. Berarti kalau Roh Kudus yang turun atas Yesus itu juga turun atas hidup kita, kita yang terbatas akan dilengkapi dengan kuasa yang tanpa batas. Karena sebetulnya pengurapan artinya pemberian kuasa Allah yang memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mampu, tetapi ketika Roh Kudus turun, dia akan memampukan kita. Contohnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, Petrus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia berjalan, bayangannya kena orang sakit sembuh. Ini jelas bukan karena hebatnya dia, tetapi karena Roh Kudus yang memakai hambanya yang sederhana ini. Atau di dalam Kisah Rasul pasal 19, di sana dikisahkan Rasul Paulus, jubahnya atau sapu tangannya kena kepada orang yang sakit, maka orang-orang sakit sembuh. Bukan karena ada sesuatu yang mistis di dalam sapu tangannya, tetapi karena radiasi kuasa Allah memancar melalui orang-orang yang diurapinya.
Bahkan di dalam perjanjian lama mungkin saudara pernah dengar kisah Nabi Elisa mati, dikuburkan. Satu kali ketika ada orang mati yang lain dan ketika sedang diusung ke penguburan, tiba-tiba jatuh itu mayat dan kena kepada tulang Elisa, bangkit kembali. Kenapa? Karena urapan Tuhan begitu dahsyat. Elisa adalah hamba Tuhan yang pernah berkata, berikan kepadaku pengurapan 2 kali lipat ganda dibandingkan dengan guruku Elia, dan Allah mengabulkan hal tersebut. Sampai hari ini pun pengurapan Tuhan akan memakai setiap kita yang percaya kepada Yesus. Bahkan dalam skala yang jauh lebih hebat. Waktu saya baca dalam Yohanes 3 ayat 34, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi bila mana Elisa diurapi dengan pengurapan double porsi dibandingkan dengan Elia, pengurapan yang dimiliki Yesus bukan double porsi, bukan triple porsi, tetapi unlimited. Dia diurapi dengan pengurapan Roh Kudus tanpa batas. Nah, berarti potensi yang Tuhan mau berikan kepada kita yang percaya Yesus di dalam pelayanan, pengurapan yang Tuhan mau kasih itu pengurapan tanpa batas. Tetapi pengurapan itu diterima bertahap sesuai dengan ketaatan kita. Jadi rumusnya begini. Yesus taat tanpa batas sehingga pengurapan Roh Kudus tanpa batas juga diberikan kepada dia. Kita kadang-kadang ketaatannya itu terbatas sehingga pengurapannya pun terbatas memakai kita. Tetapi semakin kita tunduk, semakin kita taat pada kehendak Tuhan, pengurapan yang tanpa batas itu akan mengalir dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang akan terjadi ketika pengurapan Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Nah, di dalam Mazmur pasal 89 ayat 21 sampai 25 kita melihat minimal ada 4 faedah ketika pengurapan itu turun dalam hidup kita. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya di hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Dari ayat-ayat ini saya melihat ada 4 faedah yang akan kita alami kalau kita diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama, seperti Daud, kita akan menerima peneguhan Tuhan. Tanganku akan meneguhkan dia, kata firman Tuhan. Ingat ke saudara bahwa Daud itu pernah dikejar-kejar oleh Saul karena Saul iri hati. Orang memuja Daud lebih daripada Saul. Para wanita waktu menyanyi main tamborin dia bilang, Saul mengalahkan ribuan musuh, tetapi Daud mengalahkan puluhan ribu musuh. Dan karena itulah Daud dikejar-kejar mau dibunuh oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul. Karena Daud kan menikah dengan Mikal, anaknya Saul. Tetapi waktu dia lari dari satu gunung ke gunung yang lain, dalam kondisi yang lemah secara rohani dan juga secara fisik, tangan Tuhan menguatkan dia. Roh Allah meneguhkan dia sehingga dia tetap tegar menghadapi segala perkara. Saya percaya sampai hari ini pun kita membutuhkan peneguhan Roh Kudus ketika kita menghadapi tantangan dan berbagai masalah. Pemirsa sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang mantan presiden Korea Selatan yang bernama Kim Dae-jung. Majalah Newsweek tanggal 23 Februari tahun 1998 menurunkan profil presiden ini dengan judul pada majalah itu A Profile of Faith. Profil seorang yang beriman. Karena Kim Dae-jung adalah seorang tokoh oposisi yang sangat vokal membela kebenaran. Dan karena itu berkali-kali dia dipenjara. Dia seringkali disebut juga sebagai Nelson Mandela-nya Asia. Kalau Nelson Mandela berkali-kali dan belasan tahun di penjara di Afrika Selatan karena menentang apartheid, perbedaan antara kelompok putih dan kelompok hitam. Sampai akhirnya dia bebas dan menjadi presiden Afrika Selatan. Begitu juga dengan Kim Dae-jung. Tahun 1973 Kim Dae-jung hampir dibunuh oleh agen rahasia di Korea Selatan. Tetapi pada saat dia hampir dieksekusi itu, tiba-tiba dia mendapatkan penglihatan.
Tuhan Yesus datang dengan jubah kemuliaannya. Dan dia memegang Tuhan di dalam penglihatan itu. Dan dia berteriak, Tuhan Yesus, selamatkan aku. Dan entah bagaimana eksekusi itu batal untuk dilaksanakan. Dia lolos daripada sergapan yang akan mematikan dia. Akhirnya beberapa tahun setelah itu, dia menjadi presiden di Korea Selatan. Dan waktu dia jadi presiden, dia tidak malu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dan karena jasa-jasanya tahun 2000 dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Saya yakin bukan hanya Kim Dae-jung, tetapi kita semua membutuhkan kuasa Allah yang meneguhkan kita ketika kita lemah, ketika rasanya kita seorang diri. Percayalah, kita perlu doa kepada Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus sehingga hati batin kita menjadi lebih teguh. Yang kedua yang dialami Daud pada ayat 23 dan 24 dikatakan Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi kalau pengurapan Roh Kudus turun atas kita, kita pertama akan mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Yang kedua kita akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Saudara, kapan Daud mengalahkan raksasa Filistin yang besar yang bernama Goliat itu? Setelah minyak pengurapan Roh Allah mengalir dalam kehidupan Daud. Sehingga dia yang tadinya tidak mampu, sekarang dimampukan oleh kuasa Tuhan melakukan perkara besar bagi dia. Tahukah saudara bahwa sekarang kita juga punya musuh. Tapi musuh kita itu bukan orang lain, bukan darah dan daging. Tetapi Efesus 6 ayat 12 dan 13 berkata, musuh di dalam peperangan rohani kita adalah roh-roh jahat penguasa kerajaan angkasa, yaitu si iblis. Dan kita tidak bisa mengalahkan dia tentunya dengan kekuatan pribadi, hanya dengan kuasa Roh Kudus. Saya pernah membaca kisah tentang seorang penginjil yang melayani di pedalaman kepulauan Fiji. Satu kali ada dukun yang menantang dia. Dan dukun itu menyuruh ada satu orang tidur telentang di tanah. Dan kemudian dia mulai membaca mantra. Dan tiba-tiba orang yang tidur itu terangkat dari tanah. Kira-kira 1 meter lebih dari atas tanah itu tanpa penopang apapun. Dan si dukun menantang penginjil ini di depan banyak orang yang mengelilingi itu. Kalau kamu memang hebat, katanya punya kuasa Tuhan, ayo kamu suruh orang lain tidur dan angkat dia lebih tinggi dari yang saya bisa angkat dengan semedi saya. Penginjil ini agak bingung sedikit karena dia tidak pernah melakukan hal itu. Tiba-tiba dia dapat hikmat dan keberanian dari Roh Kudus. Dia bilang, oh saya tidak perlu angkat orang lain. Tapi saya punya kuasa untuk mengusir setan. Dan dia bilang, dalam nama Yesus, hei setan keluar dari orang itu. Langsung itu orang yang sedang tidur telentang kira-kira 1 meter di atas tanah, buak, jatuh kesakitan, saudara sekalian. Dan orang melihat hal itu, kaget. Karena apa? Ternyata hamba Tuhan ini punya kuasa untuk melumpuhkan kuasa si dukun. Dan akhirnya banyak orang-orang bertobat karena mendengar Injil dan diselamatkan. Ya, di dalam peperangan rohani kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan kehidupan. Kalau ada di antara saudara yang merasa serangan iblis menyebabkan bermacam-macam masalah dalam hidup kita, kita diberi otoritas dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setan keluar engkau, enyah engkau. Saya percaya, bukan hanya batin kita diteguhkan, tapi kemenangan dari Tuhan kita akan alami atas para musuh kita, yaitu si iblis. Yang ketiga, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari hidup Daud dan keluarganya. Saudara, ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan memberikan pengurapan Roh Kudus dalam hidup kita, walaupun kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan akan menopang hidup kita. Ingatkah saudara ketika Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Batseba? Oh, tentu dia ditegur oleh Tuhan. Dia mengalami dampak daripada dosanya tersebut yang tentu sangat memprihatinkan. Tetapi apakah Tuhan membuang dia dan keluarganya sehingga dia dicampakkan dan tidak diingat begitu saja? Tidak. Walaupun Daud berdosa dan ditegur dengan keras oleh Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Ketika dia bertobat, Tuhan tetap mengokohkan kerajaannya. Tuhan memulihkan hidupnya. Bahkan dari Batseba kemudian
lahir anak berikutnya, yaitu Salomo yang menjadi raja yang meneruskan Daud dan mempunyai kerajaan yang begitu jaya. Saya yakin kalau Roh Kudus mengurapi hidup kita, kita akan mengalami kasih setia dari Tuhan. Kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, tetapi pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Dan karena anugerah yang besar itu kita tidak mau sia-siakan. Kasih karunia itulah yang membuat kita sadar, bertobat, dan kemudian berjalan di dalam kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita sungguh-sungguh makin mengasihi Tuhan. Dan yang keempat, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau pengurapan itu turun, maka berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Karena tanduk itu akan meninggi, kata firman Tuhan. Tanduk bicara soal kekuasaan, power. Dan lihatlah kerajaan Israel menjadi jaya karena apa? Pemimpinnya diurapi oleh Roh Kudus. Memang Tuhan sudah menjanjikan dalam Ulangan pasal 28, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka Dia akan mengangkat kita melampaui segala bangsa. Kita akan naik, tidak akan turun. Kita akan menjadi kepala, tidak akan jadi ekor. Bahkan dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6, Daud pernah berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Ini bicara tentang apa? Berkat dari Tuhan. Secara rohani, secara jasmani. Yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Oh, betapa dahsyatnya pengurapan Roh Kudus itu. Kalau kita dipenuhi olehnya. Saudara, berkat itu bukan hanya bagi diri kita, tetapi kita dimampukan juga untuk melayani orang lain, memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Berkat-berkat rohani itu juga akan sangat luar biasa ketika kita dipenuhkan dengan urapan Roh Kudus. Jika demikian, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus? Saya mau bagikan 3 hal supaya kita bisa mengalami pengurapan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus memintanya kepada Tuhan. Mari sekarang kita akan lihat Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 yang berkata demikian, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Saudara, dari cara yang pertama untuk kita mengalami pengurapan Roh Kudus adalah memintanya kepada Tuhan. Saya mau katakan demikian, Allah itu adalah pencipta manusia. Dan ketika Dia menciptakan kita dengan free will, kehendak bebas. Karena kita tidak diciptakan ibarat robot yang hanya di setel dan jalan. Saudara ingat, ada beberapa pengalaman indah yang dicatat di dalam kitab suci. Itu terjadi karena permintaan manusia. Dengan kata lain, kalau manusia tidak memintanya, mungkin peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Misalnya, di dalam Keluaran 33 ayat 18, Musa pernah meminta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Tuhan berkata, aku akan lewat di gunung ini dan kamu tidak akan lihat wajahku sebab kamu akan mati. Kalau demikian, tetapi kamu akan melihat belakangku. Dan Allah berjalan melihatkan kemuliaannya. Dan itu menyebabkan Musa bergetar karena melihat Allah yang luar biasa. Atau Elisa, murid daripada Elia. Kenapa Tuhan pakai Elisa 2 kali lipat lebih dahsyat daripada gurunya Elia? Karena dia meminta kepada Tuhan, berikanlah aku pengurapan double porsi. Kalau dia tidak memintanya, mungkin dia tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan. Karena itu saudara, mintalah perkara-perkara besar dari Tuhan. Bukan hanya secara jasmani, tapi terutama secara rohani. Minta pengurapan Roh Kudus. Sampai hari ini, kata Yesus, kamu belum minta apa-apa kepadaku. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu.
Dan apa yang paling penting yang kita minta? Pengurapan Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh menjadi orang yang memberkati orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita penuh dengan pengurapan Roh Kudus? Selain meminta, pengurapan terjadi karena transfer, karena pemindahan. Maksudnya begini, ketika kita bergaul dengan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan urapan Roh Kudus, melihat cara dia bicara, cara dia hidup, melayani, belajar tentang value, nilai-nilai hidup yang dia alami, maka kita bisa menerima satu impartasi yang menyebabkan kita menjadi serupa, sepandangan, sepaham, dan juga punya wibawa dan kuasa seperti orang yang kita ikuti. Misalnya, Elisa dipakai oleh Tuhan karena dia bertahun-tahun mengikuti gurunya Elia. Atau Yosua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang membagi tanah Kanaan. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia dimuridkan. Dia bersama-sama dengan Musa. Saya baca kisah yang menarik dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 dan 23 misalnya. Ketika Daud masih dikejar-kejar oleh Saul dan akan dibunuh, dia pernah sembunyi di gua Adulam. Dan kemudian berkumpullah kira-kira 400 orang. Ya, tukang utang, orang-orang gerombolan, orang-orang jahat, sampah masyarakat lah saudara. Tetapi bersama dengan Daud yang punya spirit yang luar biasa. Mereka dilatih disiplin, dilatih komitmen, dilatih kesetiaan. Dan akhirnya 400 orang yang rusak ini menjadi para pahlawan Daud. Yang hebat-hebat, yang punya komitmen, rela mati bagi Daud dan bagi kejayaan bangsa Israel. Kenapa orang-orang itu yang tadi rasanya sampah masyarakat menjadi pahlawan yang sangat luar biasa? Karena dia lihat figur seorang leader yang luar biasa seperti Daud. Dan akhirnya transfer. Ada penyesuaian yang terjadi. Ada pemindahan daripada sifat yang dialami oleh orang-orang tersebut. Saya percaya ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya di dalam doa, dan kita juga menerima doa, pengurapan, impartasi, dan juga saling berbagi kehidupan dengan seorang hamba Tuhan yang diurapi. Itu ada transfer, impartasi kuasa Allah yang mengalir. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 misalnya, Paulus pernah berkata kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi ketika dia doa dengan sungguh-sungguh minta kuasa Allah dicurahkan, itu karunia-karunia roh mulai bangkit di dalam diri Timotius yang muda. Sehingga dia menjadi gembala yang luar biasa dihormati di kota Efesus. Saudaraku, hidup bergaul dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang diurapi Roh Kudus. Supaya ada impartasi yang mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal yang kita perlu lakukan supaya pengurapan itu lebih kuat mengalir dalam hidup kita. Pertama, kita perlu meminta. Kedua, dari transfer pemindahan melalui kedekatan kita dengan Tuhan dan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Pengurapan juga akan turun ketika kita menyembah Tuhan. Dalam penyembahan, hadirat Allah turun, urapan Roh Kudus bekerja. Karenanya dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di tengah pujian umatnya. Allah hadir. Bahkan Allah bertindak ketika kita menyembah Dia. Saudara, dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan 14, ketika Bait Salomo didirikan, orang sedang memuji menyembah Dia, tiba-tiba awan kemuliaan Allah turun, Shekinah glory turun, sehingga para imam itu rebah di hadapan kuasa Allah. Kenapa? Waktu mereka nyembah dengan segenap hati, itu hadirat Roh Kudus begitu kuat, sangat mengalir. Nah, saya mau bacakan satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 3. Pada waktu itu orang Israel sedang mau berperang melawan musuh dan mereka mengalami kekurangan air, kering kerontang dan mereka bisa mati. Lalu kemudian seorang mendatangi Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa itu kesel karena Raja Yehuda itu kongsian sama Raja Israel yang tidak takut akan Tuhan. Semula dia jengkel, kesel, tidak mau mendoakan. Tapi setelah dibujuk oleh Yosafat, dia bilang, oke dah, saya akan doakan. Tapi dia akan tahu dari kondisi hati yang tidak enak itu, kalau dia doa juga tidak akan ada mujizat. Jadi ini yang dia lakukan. 2 Raja-Raja 3 ayat 14 dan 15.
Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi waktu pemetik kecapi ini sedang bermain, sedang memuji, menyembah Tuhan, itu Roh Kudus turun dalam hidup Elisa. Dan akibatnya Elisa mendapatkan pesan Tuhan. Salah satunya akan ada mujizat, sehingga air akan Tuhan berikan kepada bangsa ini dan seluruh musuh akan dikalahkan. Dan apa yang Tuhan sampaikan itu benar terjadi. Oh, betapa dahsyatnya penyembahan. Sebab ketika kita menyembah dengan segenap hati, Tuhan pencipta semesta alam turun. Dan kalau dia turun, dia memporak-porandakan para musuh kita dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Karena itu saudara, jaga keintiman dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, penyembahan, kekudusan. Dan saya percaya pengalaman Pentakosta yang dialami oleh para murid 2000 tahun yang lampau masih terjadi pada masa kini. Dan kita akan mengalami faedah daripada pengurapan itu dalam hidup dan pelayanan kita. Saya percaya ketika Roh Kudus turun, kuasa Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.